Kota Magelang. Sudah hadir bersama kita di sini Dr. Muhammad Nur Aziz. Saya manggilnya Pak Dokter apa Pak Wali? Bebas. Bebas ya. Pak Dokter aja ya, biar karena kalau dokter itu sudah terkenal, biasanya datanya terlambat. Oh gitu. Iya itu. Magelang insya Allah aman ya berarti sekarang ya? Sangat aman. Aman ya. Karena wali kotanya memang dari aman. Aman. Karena banyak teman sejawatnya meninggal, mereka masih mau untuk melayani pasien-pasien COVID. Taruhannya nyawa. Taruhan nyawa. Dan itu pun masih kena fitnah. Wah, besar sekali kalau 50 sampai 70%. 50 sampai 70%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton setia PKS TV Jawa Tengah, kembali lagi di program andalan PKS Jawa Tengah, yaitu podcastnya PKS Jawa Tengah. Karena hari ini adalah Hari Perawat Nasional ya, kita akan banyak berbicara terkait tentang peran tenaga kesehatan, kemudian apresiasi terhadap tenaga kesehatan selama ini yang sudah berjibaku berjuang gitu dengan penuh resiko bahkan sampai bertaruh nyawa di masa pandemi gitu. Nah, kebetulan kita sedang bersama Wali Kota Magelang yang memiliki basic di bidang kesehatan, punya pengalaman di bidang kesehatan dan kemudian sekarang menjadi Wali Kota Magelang. Sudah hadir bersama kita di sini Dr. Muhammad Nur Aziz. Selamat malam Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Anwar. Terima kasih sudah datang ke Kota Magelang. Oh iya, ini di Magelang lokasi kita ya, langsung di Pendopo di rumah dinas Wali Kota Magelang gitu. Ini saya manggilnya Pak Dokter apa Pak Wali? Bebas. Bebas ya. Pak Dokter aja ya, biar karena tentang tenaga kesehatan gitu. Sebelumnya selamat Pak atas pelantikan kemarin ya, sudah resmi sudah bertugas sebagai Wali Kota Magelang gitu ya. Sekarang kita ngobrol, berarti kesibukannya sekarang apa aja nih Pak setelah dilantik? Ya subhanallah ya Mas Anwar dan para pemirsa di rumah. Jadi harus merubah mindset yang tadinya sebagai seorang dokter biasa datangnya terlambat, sekarang harus datang tepat waktu. Karena apa? Kalau dokter itu sudah terkenal, biasanya datangnya terlambat. Oh gitu. Iya itu trademark, benchmarkingnya seperti itu. Kalau dokter yang tidak terlambat biasanya pasiennya sedikit. Oh gitu. Oh iya. Sekarang dibalik Mas Anwar. Saya harus mulai jam 7 bahkan kadang-kadang kurang dari jam 7, pulangnya juga lebih sore. Harusnya jam 4, saya kadang-kadang bisa sampai jam 5 atau setengah 6. Karena memang pekerjaannya luar biasa. Di samping istilahnya pekerjaan rutin di kantor, kita juga harus menyambangi warga masyarakat yang ada di luar. Oh betul ya, berarti nggak cuma di kantor ya, harus tetap ada komunikasi. Jadi kadang-kala hari itu ada yang meninggal. Karena saya programnya adalah wali kota yang nyawiji dengan masyarakatnya. Sehingga kapanpun kita dihubungi, kalau memang kita ada kesempatan untuk datang, kita akan datang. Oh gitu ya. Berarti 24 jam kurang sebagai wali kota ya waktunya ya sehari ya. Betul. Iya. Oh gitu. Magelang insya Allah aman ya berarti sekarang ya? Sangat aman. Aman ya. Karena wali kotanya memang dari aman. Aman. Aziz Mansur dulu waktu kampanye. Aziz dan Mansur. Saya ingat beberapa waktu lalu Kota Magelang termasuk kota yang aman di Jawa Tengah terkait COVID-19 gitu. Nah, rencananya ke depan ini di masa pemerintahan Dr. Aziz itu ada rencana apa terkait penanganan COVID ini, antisipasi, apalagi sekarang ada mutasi virus baru juga kan? Iya. Segala macam, rencananya gimana? Terima kasih Mas Anwar. Jadi memang kita tetap mengadakan namanya PPSBB lokal ya di tingkat RT RW lebih diperketat. Dan kita sekarang memang sudah masuk ke zona kuning. Di mana hanya tinggal sedikit yang menderita, mungkin sekitar 80-an lah, tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan ke depan semakin turun. Yang kedua adalah tetap mendorong masyarakat untuk disiplin, mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan 5M. Apa itu? Mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan, dan jangan terlalu sering pergi-pergian kalau tidak perlu. Gitu. Kalau terkait vaksin gimana?
Wah, saya sangat senang karena memang di Kota Magelang vaksin cukup lancar. Dari bantuan pemerintah yang memang rencananya untuk masyarakat sudah mulai terdistribusi dengan baik. Termasuk untuk para lansia sekarang sudah terdistribusi dengan baik. Dan mereka memang menyambut dengan sukacita. Sehingga memang perkembangan pandemi Covid ini semakin menurun. Itu saja. Gitu ya. Kalau saya lihat kan sebetulnya masyarakat Kota Magelang seharusnya ibaratnya ada sejenis aji mumpung ya. Ketika dalam kondisi masa pandemi gini, adalah wali kotanya yang terpilih adalah seorang dokter gitu. Jadi tentunya nanti proses edukasinya itu dilakukan seperti apa gitu. Kira-kira kebijakan apa yang mau seperti pada sebelumnya, jadi memang lewat puskesmas, kemudian juga lewat RT RW dan kelurahan, kita selalu mendorong supaya warga masyarakat betul-betul mematuhi prokes secara kesadaran tanpa dipaksa. Dan alhamdulillah warga termasuk aktif, tidak terlalu sulit untuk diatur untuk mengikuti protokol kesehatan. Gitu ya. Berarti sudah biasa mengelola ini. Sebetulnya kan basicnya karena Dr. Aziz juga punya rumah sakit ya? Iya. Di Pemalang. Iya. Di Pemalang. Iya. Nah itu ada nggak maksudnya implementasi ketika mengelola rumah sakit dengan mengelola masyarakat itu irisannya atau mungkin perbedaannya seperti apa? Mengelola inilah ibaratnya pemerintahan. Kalau analogi mungkin juga bisa hanya kalau rumah sakit skupnya kecil, mungkin hanya 200 sampai 300 orang. Kalau di pemerintahan kita mengelola terutama Kota Magelang ini 120.000 jumlah penduduk kita. Dan itu ya alhamdulillah dari 1.200 ini sudah mulai kita petakan mana yang memang berkebutuhan khusus, misalnya kaum duafa yang memang betul-betul harus dibantu. Kemudian yang kedua, saya ini biasa bekerja di rumah sakit yang sistemnya kolegial. Itu gimana? Jadi kolegial itu sistemnya model bersama-sama, tidak sentralistik. Jadi kami atau saya itu selalu mengembangkan bekerja itu bareng-bareng. Tidak ada yang menonjol, tapi semua punya tanggung jawab, peran masing-masing ditingkatkan. Di pemerintahan juga seperti itu. Peran saya dengan Pak Wakil juga dengan Pak Sekda, kita mencoba untuk sinergis. Juga dengan kepala-kepala UPD yang lain, bagaimana kita semua ini melayani masyarakat Kota Magelang dengan baik. Bahkan saya memberi contoh, sekarang mencoba untuk para petinggi atau di pemerintah Kota Magelang ini harus nyawiji dengan warganya. Ada semacam rasa kehadiran dari para pengelola pemerintahan di Kota Magelang. Oh gitu ya. Berarti juga termasuk nyawiji dengan para tenaga kesehatan ya? Ya pasti. Saya pertama kali dilantik, 3 hari berikutnya saya datang ke RSUD. Ini menarik nih. Juga datang ke Dinas Kesehatan. Karena itu istilahnya menjadi bagian ataupun lingkungan saya sebelumnya, di mana saya meyakinkan kepada beliau-beliaunya yang sudah bekerja dengan maksimal, namun hasilnya sebenarnya kurang maksimal. Saya melihat bahwa ada sesuatu yang harus perlu ditingkatkan. Apa itu? Satu, tentang tingkat skillnya. Skill dalam artian harus lebih spesialistik lagi. Beliau-beliau sudah spesialistik, tapi sebaiknya lebih spesialistik lagi. Karena mereka masih muda kebanyakan. Kemudian di Dinas Kesehatan juga gitu. Di Dinas Kesehatan lebih kompak lagi. Bagaimana kepala dinas mengelola manajemen kesehatan di Kota Magelang ini lebih baik lagi. Dibantu dengan kepala bidang, kabit-kabit yang ada, juga dibantu dengan kepala puskesmas yang ada di Kota Magelang. Oh gitu ya. Berarti sudah ada komunikasi ya dengan tenaga saya langsung kesehatan, komunikasi ya? Sejak awal dilantik. Ya itu karena dunia. Jadi pertama kali saya kunjungi istilahnya teman-teman yang memang sudah menjadi bagian hidup saya. Oh gitu ya. Oke. Terus kan kalau menurut Dr. Aziz gitu, peran tenaga kesehatan sejauh ini
selama hampir 2 tahun kita mungkin Iya, setahun lebih ya, setahun, setahun iya. lebih apa namanya? Sebagai ujung tombak Ya, melawan COVID-19 itu gimana? ya teman-teman saya itu luar biasa. Dari perawat ini dengan istilahnya kondisi yang istilahnya tertekan karena banyak teman sejawatnya meninggal, mereka masih mau untuk melayani pasien-pasien COVID. Taruhannya nyawa. Taruhan nyawa, dan itu pun masih kena fitnah. Seolah-olah orang yang tidak sakit COVID di-COVID-kan karena untuk mendapatkan tambahan insentif. Iya, betul. Dan itu tidak betul. Karena apa? Sampai hari ini saja klaim dari COVID ini belum keluar seluruhnya. Sehingga apa yang pernah dijanjikan itu sampai hari ini para petugas kesehatan belum semuanya menerima. Kan itu kan ada namanya insentif karena sebagian tenaga kesehatan kan. Iya. Tapi sampai hari ini belum semua. Oh, belum semuanya ya. Iya. Soalnya beberapa waktu lalu juga kan saya baca artikel ya, sama yang dilaporkan tim juga. Itu ada laporan pemotongan insentif kesehatan itu 50 sampai 70%. Nah, itu dilaporkan ke KPK, jadi temuan KPK. Nanti mungkin bisa ditampilkan artikelnya ya di layar ini. Nah, itu kan maksudnya zolim banget ya. Udah kena fitnah, ternyata insentifnya memang belum turun, ada yang potong pula yang turun gitu kan. Itu lumayan Wah, besar sekali kalau 50 sampai 70%. 50 sampai 70% gitu. Jadi ada yang katanya sebenarnya udah turun karena terlalu panjang jenjangnya. Di situ akhirnya ketika sampai banyak penyunatan gitu segala macam gitu. Cuma nanti kita tampilkan datanya gitu di ini gitu. Kalau dari pemerintah Kota Magelang sendiri, rencananya apresiasinya seperti apa terhadap tenaga kesehatan ini? Kita tetap mengikuti regulasi pusat. Bagaimana pusat memberikan insentif tambahan buat tenaga kesehatan, ya kita mengikuti. Jujur saja pemerintah daerah belum menganggarkan untuk insentif tambahan karena pusat sendiri sudah menganggarkan itu, hanya belum semuanya cair. Oh gitu ya. Tapi kalau rencana apresiasi ya intinya support ya. Ya support. Jadi ya memang itu sudah memang bakti tenaga kesehatan. Betul. Support tidak support mereka tetap bekerja karena memang sudah terbiasa melayani pasien yang ada di masyarakat. Oh gitu ya. Tapi saya juga baca penelitian dari FKUI itu sebanyak 83% tenaga kesehatan itu mengalami burnout selama masa pandemi. Jadi psikisnya kena dalam pelayanan segala macam itu kira-kira di Kota Magelang itu seperti apa penanganannya kalau ada terjadi tenaga kesehatan yang seperti itu kan? Karena sampai hari ini saya belum mendapatkan laporan ada tenaga kesehatan sampai jadi tidak semangat, sampai istilahnya malas bekerja, belum. Tapi kalau tenaga kesehatan yang kena COVID sudah banyak. Banyak ya. Termasuk saya sendiri kan juga kena COVID. Berarti COVID survivor ya. Jadi penyintas. Ya. Oh iya. Gitu. Tapi alhamdulillah sehat dan bisa mimpin lagi Kota Magelang gitu ya. Magelang, betul. Insyaallah gitu ya. Mungkin pesan-pesan untuk tenaga kesehatan di selama karena kita kan belum tahu ya ini kapan berakhir kira-kira pandemi ini, betul, dan malah ada virus baru segala macam. Kira-kira ada pesan atau nasihat atau support dari Dr. Aziz selaku wali kota terhadap tenaga kesehatan? Saya mengharapkan pada teman-teman tetap semangat, tetap istilahnya melayani masyarakat dengan baik, walaupun badan capek tapi hati harus riang, supaya imunitas kita tidak tertekan atau tidak terjadi penurunan sehingga menyebabkan virus COVID ini bisa menembus kita. Yang kedua, sabar terhadap fitnah yang ada. Kalau misalnya ada sebagian dari masyarakat memberikan tuduhan bahwa kita mendapatkan insentif dari kasus COVID ini. Jadi kita tidak mungkin sebagai tenaga kesehatan itu berbohong bahwa penderita yang tidak COVID kita COVID-kan. Ya, berarti bisa kita klarifikasi langsung ya, bahwasanya COVID-19 itu nyata ya. Nyata. Karena masih banyak yang belum percaya, bahkan udah sebanyak ini kasus karena merasa mungkin saya keluar sehat-sehat aja segala macam gitu berarti. Ya memang seperti itu. Jadi
COVID itu seperti ada dan tiada, tapi kenyataan memang ada. Hmm, Dan iya. itu menjadi salah satu penyebab COVID ini jadi pandemi. Dia cepat menyebar dan mudah-mudahan nanti juga bisa segera hilang. Betul betul karena dampaknya cukup lumayan ya sampai Iya. ke ekonomi, Betul. pariwisata dan Betul. sebagainya gitu. Iya. Oke, itu saja mungkin ya kita Ya. ngobrol-ngobrol. Terima kasih singkat. Mas Anwar ya. Ditunggu nanti kita ketemu di Oh, studio siap, baru. siap ya. Kita ngobrol lagi Luar biasa ya. terkait Ya. mungkin hal-hal lain ya terkait terobosan-terobosan yang sudah dilakukan di Kota Magelang. Siap.